Tanda titik. 1. Tanda titik digunakan pada akhirat kalimat pernyataan. Contoh, hari ini mengerjakan tugas di perpustakaan Unsa. 2. Tanda titik digunakan untuk pemisahan waktu. Contoh, para mahasiswa Unsa tiba di kelas pukul 9:55 pagi ini. 3. Tanda titik untuk memisahkan bilangan yang menunjukkan jumlah. Contoh, jumlah maba keperawatan Universitas Aisyah Yogyakarta yang mengikuti mata 2023 kurang lebih sebanyak 1.800 orang. 4. Tanda titik digunakan untuk angka jam, menit, dan detik yang menggunakan waktu atau jangka waktu. Contoh, 3 jam, 50 menit, 10 detik. 5. Tanda titik tidak digunakan di belakang angka terakhir, baik suatu digit maupun lebih dalam judul tabel dan bagan. Contoh, tabel 2, kondisi kepulauan Indonesia, tabel 2.2, kondisi kepulauan daerah Indonesia, bagian 5, struktur organisasi, bagian 5, sifat bagian. 3. Tanda koma. Tanda koma digunakan di antara unsur-unsur dalam perincian berupa kata, rasa, atau bilangan. Contohnya, stetoskop, tensimeter, termometer, termasuk alat kesehatan. Yang kedua, tanda koma digunakan sebelum kata penghubung, seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan. Dalam kalimat majemuk pertentangan, contohnya, saya ingin membeli laptop, tetapi tabungan saya belum cukup. Ketiga, tanda koma digunakan untuk memisahkan ketikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Contohnya, kata ibu saya perempuan harus berpendidikan. Tanda koma digunakan di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikuti untuk membedakan dari singkatan nama diri, nama keluarga, atau nama marga. Contohnya, Dar Albana SS MA. Yang kelima, tanda koma digunakan di antara nama dan alamat, bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat dan wilayah yang dituliskan berurutan. Contohnya, Melangi Nogotirto, Jalan Seluri, Jalan Ring Road Barat, nomor 63, area Sawahan, Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Salman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Titik koma. Tanda titik koma dapat digunakan sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kata para di dalam kalimat menyebut. Contoh, hari sudah malam, ayah masih berada di kantor. Kedua, tanda titik koma digunakan pada bagian perincian yang merupakan satu kata. Contoh, cara pengumpulan rincian mengenai mahasiswa baru Unsa adalah satu, berkeluarga dan negara Indonesia, berbadan sehat agama Islam, dan bersedia mengikuti seluruh agenda yang ada di Unsa. 3. Tanda titik koma digunakan untuk memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Contohnya yaitu, ibu membeli kentang, wortel, bayam, atau pisang, dan nasi. Yang keempat, tanda titik koma digunakan untuk memisahkan seluruh berkegiatan. Contohnya, usaha memelihara ternak kambing atau domba membuat masyarakat secara berangsur-angsur dapat keluar dari kemiskinan. Dalam kurung, Chris Johnson et al. 2004, Teatro 2005, Helven et al. 2005. Tanda titik 2. 1. Tanda titik 2 digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap yang langsung diikuti perincian atau penjelasan. Contoh, kami akan membawa alat masak, panci, wajan, spatula, dan pisau. 2. Tanda titik 2 digunakan sesudah kata frasa yang memerlukan pemeriaan. Contoh, perias, bungkus alfian, fotografi, giliran takdir, hiburan, fulus. 3. Tanda titik 2 digunakan dalam naskah drama sesuai kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contoh, dosen, silakan masukkan HP kalian ke dalam tas. Mahasiswa, baik Pak. Dosen, siapkan juga satu buah pulpen. Yang keempat, tanda titik 2 digunakan untuk menuliskan rasio dan hal lain yang menyatakan perbandingan dalam angka. Contoh, gedung tersebut digambar dengan skala 1:1000. Tanda hubung. 1. Tanda hubung
dia digunakan yaitu untuk menyatakan skala pertandingan. Yang ketiga, tanda hubung digunakan untuk merangkai unsur yang berbeda. Contohnya seperti bisa di Jakarta meraih peringkat keempat PTSBB. Peringkat keempat di sini menandai bahwa tanda hubung digunakan untuk merangkai unsur yang berbeda. Dan berikutnya, setiap rumah sakit terdapat P3K. P3K di sini sebagai tanda hubung yang bisa digunakan di antara guru dan anak. Yang kelima, tanda hubung